Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 4 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney. Di seminari, Yohanes Maria Vianney tak punya harapan rupanya. Nilai raportnya amat rendah. Ketika akhirnya ia ditabiskan menjadi seorang imam, cepat-cepat ia disembunyikan di desa terpencil, di mana ia takkan berbuat kesalahan. Memang tepat, ia tak berbuat kesalahan. Beberapa tahun kemudian orang tahu di mana letak Ars. Dari mana-mana orang besar, kecil, kaya, miskin datang kepada imam sederhana ini, yaitu Yohanes Maria Vianney, untuk meminta nasihat, pengampunan dosa, dan pertolongan melalui doa-doanya. Hidup Yohanes Maria Vianney benar-benar sesuai dengan sukacita Injil. Kehidupan pribadinya, hiburan, kemewahan jauh dari kehidupannya. Yang tak punya harapan ternyata menjadi harapan bagi banyak orang. Melalui semangat hidup Yohanes Maria Vianney, orang semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam sakramen, terutama Yohanes Maria Vianney hadir mempersembahkan Ekaristi dan menyalurkan berkat belas kasih Tuhan. Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada 4 Agustus 2022 ini merupakan hari istimewa bagi gereja, bagi para pastor paroki, dan seluruh umat beriman, karena kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang yang suci, menjadi pelindung gereja, pelindung pastor paroki. Pada 4 Agustus juga menjadi hari istimewa bagi para imam yang sedang berulang tahun. Romo Leo, Romo Anton Widi. Romo Leo bertugas di Paroki Cornelius Madiun. Romo Anton Widi sebagai Romo Rekan di Santa Maria Tulungagung. Romo Beni Suwito, dosen teologi moral di STPD, dan Romo Iswadi di Seminari Tinggi sebagai dosen kitab suci di STPD pula. Romo Joko sebagai pastor paroki Santo Paulus Nganjuk sekaligus dosen di STKIP Madiun. Romo Darno, pastor rekan, dan Romo Yayasan Yohanes Gabriel Subperwakilan Blora. Mereka semua adalah imam-imam yang seangkatan dengan saya pada 4 Agustus 2010. Hal yang menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kami para imam dipersembahkan bagi umat, di mana Tuhan Yesus hadir meminta imamnya supaya menggembalakan umat Allah, supaya semakin mencintai Tuhan Yesus dan sesama, meneladani hidup Santo Yohanes Maria Vianney yang tekun berdoa, tekun merayakan Ekaristi, dan juga tekun mendengarkan pengakuan dosa dari umat untuk mendapatkan belas kasih dari Allah. Hari ini kabar sukacita bagi kita semua. Ketika Yesus menanyai para murid bagaimana pendapat mereka tentang diri Tuhan yang hadir bersama mereka, Petrus menjawab, "Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup." Tetapi ketika diberi penjelasan malahan tidak menangkap dan tidak rela, sebab ia hanya memikirkan kemanusiaan saja. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang yang beriman, apalagi para imam, menghantarkan umat supaya memikirkan kehendak Allah. Para imam menghantarkan umat
supaya mencintai Allah dan bersumber dari cinta kasih Allah, memikirkan dan melayani umat Allah. Itulah tugas panggilan seorang imam, menguduskan umat Allah, menguduskan dunia ini, supaya pesan sukacita Injil meresap di dalam hati setiap orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga perjamuan suci ini memberikan kekuatan ilahi dan keteguhan surgawi kepada kami yang memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga kami memelihara keutuhan kurnia iman dan menempuh jalan lurus menuju keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.